Ekornya screenshot ke sini, share screen. Oh bisa. Ada telegramnya nggak? Oh, nggak bisa lihat ya. Tampilannya gimana sih di Telegram, penasaran. Lagi Oh gitu ya tampilannya. Share screen ya. Kok enggak full ya tampilannya? Padahal di sini kan full nih. Oh udah jam 2 lewat ya, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang di Telegram juga nanti terdengar jelas. Google Meet ini nggak bisa record. Kita nggak sempat live-kan di YouTube. Jadi kita rekamnya di Telegram. Semuanya kami, termasuk kita juga ikut di mute nih. Kita mute all dulu ya. Baik, Bapak Ibu semua, saya mute dulu. Nanti saya dibantu Pak Antoni untuk mengatur mikrofon atau sebagai host lah kurang lebih. Dan untuk meng-admit atau meng-approve semua yang baru masuk. Kita mulai dengan pertanyaan aja deh. Karena kan kami sudah sering share SK Gubernur, surat edaran, dan lain-lain. Silahkan angkat tangan, nanti Pak Anton akan mengatur lalu lintas suara satu persatu yang berbicara secara bergantian. Nah itu ada yang angkat tangan. Ya coba diatur satu-satu Tom. Mulai dari yang paling atas silahkan. Atau di chat mungkin nanti dibacakan oleh Pak Anton, boleh. Kita buka sesi pertama dulu, sekitar 3 orang dulu. Nanti sesi berikutnya mungkin dilanjutkan oleh Bu Rikla. Ya, ikut sampai selesai. Atau dari Ibu yang di sini boleh? Dari mana Bu? Nah ini ada yang dari Banyuasin juga. Silahkan satu-satu dulu dibolehkan Ton. Mulai dari Bu Imas. Bicara Bu Imas, dibolehkan dulu mic-nya. Gimana caranya Bu Iman nih biar bisa ngomong Ton? Kan kamu juga admin.
Harusnya bisa dong. Dari saya juga tidak bisa nih. Bu Ima coba di unmute. Bisa enggak? Ini kayaknya nggak dikunci deh mic-nya. Oke, kalau Ibu Ima nggak bisa, yang kedua coba di bawah Bu Ima siapa tuh? Pak Imam Bukhari. Atau siapa lagi yang angkat tangan? Oke, Pak Mansal Wan. Siapa ini Pak namanya? Sorry agak tidak jelas. Silahkan Pak, bicara Pak. Ya, silahkan. Ya. Ya. Bagi yang tidak dilanjutkan maksudnya ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya, tidak masalah. Dia cukup sampai di judul inovasi saja karena memang waktu pengerjaan inovasinya terbatas. Jadi untuk bulan Juli sampai Desember dia tidak wajib mengerjakan inovasi karena sudah tidak diusulkan. Kenapa dia tidak diusulkan? Karena jumlah jamnya sudah tidak lagi 12, gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan laporan inovasinya? Laporan inovasinya tentu tidak wajib diselesaikan. Cukup sampai batas dia judul, kalau bisa ditambahin sedikit latar belakang, tujuan, manfaat, atau bahasanya sampai proposal lah. Batas itu, tidak sampai batas indikator. Nah, jadi untuk laporan bulanannya, laporan pembelajaran kreatif setiap bulannya tetap wajib dikerjakan dari bulan Januari sampai dengan terakhir dia dibayar. Apakah bulan Mei apa Juni. Begitu mungkin Pak Brace. Keren namanya Brace Donius. Siap. Ya. Atur lagi Ton. Siapa yang kedua Ton? Bu Ima nih. Bicara dong Bu Ima. Bu Imanya habis angkat tangan kabur gitu. Yang lain silahkan, yang angkat tangan. Yang penting data berani ya Pak Semansalwan. Siapa Pak namanya Pak? Pak Yayan. Lanjut Pak Yayan. Oke. Bingung ya, banyak nih yang diminta laporan ini ya. Iya, bisa. Bisa. Kan sesuai syarat di SK, Pak. Bisa. Oke. Saya jawab ya. Saya bisukan dulu semuanya nih, biar agak hening. Kita minta 2 pengiriman secara online. Saya perjelas lagi. Yang pertama, berdasarkan surat edaran sebelumnya, kita minta laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan laporan.
surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau disingkat SPTJM pelaksanaan dan pelaporan April-Juni. Linknya masih sama dengan yang dulu, yaitu s.id /SPTJM minus laporan minus BKI. Itu yang pertama. Ini chatnya di mana sih? Saya ketik dulu coba. Ini kayak ada gambar chat nih. Saya ketik ya link yang pertama. S.id /SPTJM minus laporan, bener nggak Bu Rikla? Minus ya. Nah ini link yang kita minta untuk bulan apa? April sampai dengan Juni 2022. Jadi isi dari SPTJM pelaksanaan dan pelaporan ini, setiap sekolah itu hanya 2 lembar, bukan setiap PTK ya. Jadi setiap sekolah itu hanya diwakili oleh 2 lembar. Lembar pertama adalah SPTJM-nya, lembar kedua adalah lampiran yang dicentang-centang itu. Ada tanda tangannya enggak ya? Dicentang itu enggak ada ya? Pakai tanda tangan guru, siap guru ada tanda tangan? Iya. Lupa. Ada di situlah formatnya di link s.id. Oke, clear ya yang itu ya. Sekarang kita minta lagi link yang kedua yang kemarin sudah pernah disampaikan melalui surat edaran terbaru, yaitu usul pendataan Juli-Desember. Kenapa kok ada usul lagi Juli-Desember? Karena SK Gubernurnya memerintahkan seperti itu. Pendataan dilakukan per 6 bulan. Jadi Januari sampai Juni itu sudah selesai. Kenapa per 6 bulan? Kita mengadopsi seperti sertifikasi pendataannya per 6 bulan. Linknya adalah s.id Juli minus Desember ya? Kalau tidak salah ya. Nah inilah linknya. Jadi fokusnya hanyalah di 2 link ini. Kok dia tidak warna biru ya? Biasanya kasihin https:// coba. https:// baru s.id-nya. Nah ya, itu bisa diklik Bapak Ibu langsung. https:// apa namanya? SPTJM laporan BKI. Nah, sementara ini hanya 2 link ini aja fokusnya. Nah, di dalam laporan Juli Desember di dalam usul untuk semester 2 Juli Desember ini bagaimana satu dan lain-lainnya kita sama persis seperti dulu pada saat Januari Juni. Jadi Bapak Ibu yang operatornya tidak berganti harusnya tinggal memakai file lama saja. Kemudian cek lagi mana yang masih sesuai syarat, mana yang tidak tolong dihapus, yang sudah ASN, yang sudah dilantik, yang tidak 12 jam, yang sudah mutasi, yang induknya sudah pindah, dan segala lain-lainnya tolong diusulan. Proses uploadnya juga yang diminta hanya 2 lembar. Yang pertama adalah SPTJM usulan, yang kedua adalah lampiran sesuai dengan format yang disederhanakan. Jadi minimal isinya format itu adalah nama guru, jabatan, apa satu lagi ya? Nggak usah panjang-panjang lah, lampiran tuh di-cut atau di hidden aja. Nomor, nama guru, jumlah jam, misalnya jumlah jam, sama nggak usah lah nomor SK. Nomor, nama guru, jumlah jam, jabatan kali ya. Ya yang singkat-singkat aja lah. Kan setiap PTK pasti ada SK kepala sekolah. Masa sih ada yang nggak punya SK kepala sekolah? Nanti kita verify melalui dokumen aslinya. Atau bolehlah kalau memang masih cukup lebar, kalau mau dibikin landscape tambahin nomor SK kepala sekolah. Jadi bebas ya. Ya, tapi jangan di print semua Pak. Saya ada melihat itu selebar-lebarnya kolom itu di print galau jadi kecinian tulisannya, pakai mikroskop kami nengoknya. Iya. Disederhanakan Pak, dan kami tidak mewajibkan yang di print itu harus ada apa. Yang penting ada mewakili bahwa nama-nama guru ini diusulkan. Nah, yang kedua yang kita minta adalah file Excel. File Excel sesuai dengan format yang tidak pernah berubah sejak biaya daring dulu.
Artinya hanya berubah kata-kata judul baik. Nah, itulah Pak yang di-upload ke link s.id /Juli-Desember. Nah, kalau tadi Bapak bilang ada yang dulu Oktober 2021 sudah masuk Dapodik tapi tidak terangkut di semester pertama, maka dia memenuhi syarat dan boleh diusulkan di semester kedua. Asal tadi 12 jam di Indo, Dapodiknya cut off per 31 Desember 2021, bukan ASN, tidak dapat sertifikasi tamsil, dan lain-lain sesuai SK Gubernur. Cukup jelas Pak Yayan? Siap. Ya, sama-sama. Baik, yang lain kita langsung tanya jawab aja lah ya, supaya diskusi. Pak Hasbi, lanjut. Oh, piano. Foto. Iya, buka itu. Hidupin lampunya cepat. Ambil gambar. Bu Rika duduk sini. Nanti ganti saya. Saya. Siap, silakan. Taruh Bu. Siap. Bisa harusnya. Oh, tidak bisa share screen ya? Izinkan. Speakernya dikunci ya? Kok tadi yang lainnya bisa ya? Coba Pak di unmute Pak. Nggak bisa ya Pak April ya? Oh iya ya, kenapa nggak bisa ya? Halo? Tadi kok Pak Yayan sama Pak Bres tadi kok bisa? Nah itu bisa, coba dari kita. Oh ya, via chat aja nggak apa-apa, via chat, silakan bertanya. Silakan Pak April. Pak April ya? Ya, Alam, Pak Ayam bisa, Pak Danang bisa. Pak Cecep atau Pak Ayam ini? Pak Cecep ya? Dari? Dari mana? Belum makan, saya kan belum. PPG? Oh PPG baru ikut Pak. Boleh tetap diajukan. Iya, masih boleh Pak diajukan. Diusulkan Pak. Iya. Iya Pak, boleh. Ya ini ya. Gimana Pak Cecep? Bisa? Ya, tetap diusulkan, dia bersedia atau enggaknya ditanya lagi dengan yang lain. Salah.
Waalaikumsalam. Untuk guru BK. Kalau guru BK itu Pak memang sesuai dengan rasio jumlah siswa. Ini aja samain aja syaratnya 12 jam atau 12 jam Pak minimal. Kalau minggu. Saya jawab yang guru BK. BK. Di dalam SK Gubernur, di dalam SK Gubernur sudah dijelaskan tentang guru BK dan guru SLB. Jadi sekali lagi, itu tertulis jelas di SK Gubernur untuk guru BK dan guru SLB diekvivalenkan. Jadi silahkan bisa, yang penting secara dapodik adalah guru BK. Tapi kalau jadi dapodiknya bukan guru BK, misalnya dapodiknya dia guru mapel, tapi jam tambahan BK maka tidak bisa. Jadi dia harus yang pertama kali diinputkan di dapodik sebagai pelajaran utamanya adalah guru BK, maka dia tidak perlu lagi dihitung jam mengajar. Kalau berdasarkan peraturan menteri, syarat guru BK itu adalah minimal 3 kelas atau 150 siswa. Nah, itu ya guru BK. Tadi kenapa yang nggak mau tuh? Dia baru menurut PPG. Ditulis di jam mengajar. Oh, ditulis di jam mengajarnya 24 jam. Sesuai Permendikbud, sesuai peraturan menteri aja tulis 24 jam. Atau ditulis BK juga enggak apa-apa. Iya. Ditulis BK atau ditulis. Oh, dia harus angka ya? Iya. Boleh tulis 24 aja. Siap. Masalah berkelanjutan. Ini ada sedikit hilang, Pak. Padahal Waalaikumsalam. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh karena di sekolah induk dia harus minimal 12 jam. Itu yang bunyi di SK Gubernur, Bu. Ya, kalau dia 11 jam berarti belum, tidak boleh, Bu. Kalau 11 jam artinya belum 12 ya, Bu ya. Induk kuncinya, Bu. Ya, di induk harus 12 jam. Oke. Ya. Boleh 12 jam beda mapel, yang penting di induk. Jadi tidak harus linier. Waalaikumsalam. Apa Ton? Ulangi Ton. Kamu yang ulangi Ton, kok suara Bapak di sini? Oh, boleh. Tidak apa-apa. Kami baik, saya jawab secara khusus. Nah, seru ini jawab yang ini nih. Bapak Ibu, kami sampaikan. Loh, kok bisa penuh Google Meet ini? Oh, cuma sampai 100 sih.
akun belajar ID loh, Ton. Kok cuma sampai 100, harusnya 1000 ya? Oh, 100 sekarang belajar ID ya? Tapi bisa nonton lewat Telegram, Ton. Diarahkan lewat Telegram aja. Mudah-mudahan di Telegram suaranya jelas. Nanti kan ada record juga. Iya ya. Sudah nggak apa-apa. Jadi begini, bagi yang mengundurkan diri tidak ada sanksi baik dari sekolah maupun dari dinas. Baik yang memenuhi syarat, jika memang tidak mau untuk melakukan pembelajaran kreatif inovatif, silakan tidak usah diusulkan. Jadi prinsipnya tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tidak ada yang sesuai syarat harus ikut, tidak ada. Jadi kembali ke masing-masing guru. Kalau memang mau ikut, alhamdulillah. Kalaupun tidak karena alasan tertentu juga silakan. Namun jangan salahkan apabila nanti di tahun depan kami ada kebijakan yang hanya menguntungkan bagi Bapak Ibu yang ikut kreatif. Kita tidak tahu apakah kebijakannya pengalihan dana PSG, ataukah kebijakannya penambahan, ataukah kebijakannya honor seperti TPJP. Nah, seperti apa itu banyak sekali usulan yang sedang kami olah. Dan bisa jadi nanti kreatif ini menjadi database bahwa orang-orang inilah yang kira-kira mau terus berusaha membuat inovasi dan melakukan pembelajaran kreatif. Bagi yang tidak tidak mau, sekali lagi silahkan, tidak masalah dan tidak ada sanksi. Kami akan memproses sesuai dengan usul kepala sekolah yang disampaikan secara online oleh operator, dan nanti kami akan verbal oleh pengawas untuk verifikasi validasi kebenaran dari data yang diusulkan. Namun apabila kepala sekolah mengusulkan yang tidak sesuai kriteria, itu yang fatal, karena tentu kami akan memberikan sanksi, dan yang bersangkutan apabila setelah terlanjur dibayar akan diminta mengembalikan dana. Dan nanti kami akan minta beberapa yang isunya sudah kami kantongi namanya, sudah tidak aktif, tidak ada di Dapodik, tapi masih juga diusul dan dibayar, kami kirim inspektorat atau BPK ke sekolahnya. Seperti itu. Oke. Laporan mengundurkan diri tidak ada lagi. Tidak ada lagi laporan mengundurkan diri. Yang ada, Bapak tidak perlu mengusulkan. Jangan dibikin repot ya. Kita ini kan sederhana saja. Kita mengusulkan siapa yang sesuai kriteria dan siapa yang mau. Apabila dia tidak mau, tidak usah diusulkan kemudian dibatalkan. Ngapain repot-repot? Kalian aja tidak usah diusulkan. Kita tidak ada pembatalan-pembatalan lagi karena yang kemarin sudah dibayar semua 2 triwulan. Untuk TW3 itu akan diproses berdasarkan usulan yang sekarang diajukan. Nah, jadi tidak ada namanya format pembatalan-pembatalan TW3. Yang ada adalah Bapak tidak usah usulkan yang tidak mau. Yang kedua, tidak usah diusulkan yang tidak sesuai kriteria. Rasanya sederhana sekali ini. Yang lain itu yang ada pembatalan nama-nama yang tidak usah diusulkan. Ada yang nama-nama pembatalan. Kalau yang pembatalan April Juni kan sudah selesai harusnya. Ya, ada yang ya, nanti kalau masalah belum lengkapnya itu beda urusan. Yang penting pembatalan April Juni kemarin sudah kita proses dan sudah selesai. Tidak ada lagi pembatalan untuk Juli Desember. Yang ada adalah tidak perlu diusulkan. Oke. Pak, menurutnya guru BK. Karena dia sebelumnya PKN, dia dulu Sekarang bisa bisa. Boleh nggak? Boleh. Ya kalau dapat itu berubah. Tidak perlu Pak, kan dia otomatis tidak usah diusulkan. Ya, hapus delete dari usulan Pak ya. Karena tidak sesuai judul. Judulnya adalah biaya kreatif inovatif untuk PTK non-ASN. Non-nya sudah hilang. Tidak sesuai kriteria. Hapus.
Tidak usah diusulkan yang sudah dilantik ya. Nah, ini ada pertanyaan tuh di Telegram. Dia tuh Sebelumnya dia dapat. sebelumnya dia dapat. Tapi ada P3K masuk. Dia cuma dapat 2 jam. Dia jamnya berkurang. Dia mau pindah jadi guru BK. Kalau memang di Dapodiknya masih memenuhi untuk pindah guru BK, silahkan. Silahkan dipindah dan silahkan diusulkan. Pak, kalau memang BK-nya masih memenuhi ya. Kalau BK-nya sudah tidak sesuai, tidak bisa. Jadi boleh ya, boleh asalkan sebagai guru BK. Lanjut, Ton. Triwidiarti. Waalaikumsalam, Bu Tri. Waalaikumsalam, Bu Tri. Ya. Tidak bisa. Ibu, tahu enggak kalau SK Gubernur tuh bilangnya per 31 Desember 2021? Oh Allah, belum baca SK Gubernur ya. Aku lah share dari tahun lalu loh, Bu. Perlu di-share ulang nggak SK tuh, kita baca sama-sama? Tidak perlu lah ya, lama akan baca SK tuh. Ya, sudah. Dimaafkan, dimaafkan. Lanjut, Pak. Ya cabut. Iya bisa, Pak. Royal Unpaling. Dari kalau memang mau keluar boleh, kalau mau tetap di sini. Iya, Ibu silakan. Ibu PTK. Kenapa? Ada kok. Di-share oleh PTK. Bapak Ibu, untuk format inovatif sudah pernah kami share dan sekarang saya share lagi di grup Telegram besar dan operator ya. Saya ulang lagi share-nya. Silakan diambil, itu dijadikan format acuan. Nanti saya gabungkan di link s.id laporan BKI. Nanti saya taruh di situ format inovasinya. Tapi sementara saya langsung formatkan ke Telegram. Silakan dipantau di situ, Bu ya. Ya. Iya, sudah ada formatnya di situ. Proposal. Iya, proposal. Saya tambahin, untuk inovasi ini kami juga sudah membuat link khusus ya, s.id iga-sumsel. Iya. Silahkan Bapak Ibu buka https://2 s.id/iga-sumsel. Nah, sambil saya kirim juga format inovasinya. Lain. Itu ada di chatnya, Bu. Salin aja kopi. Ya. Sama. Ya.
Ya. Tidak membuat buku. Terus P3K berarti inovasinya nggak usah lagi. Iya. Jadi masalahnya apa kita? Nggak usah. Iya. Oh yang baru ini. Aku udah lewat tempatnya. Nikah di sana. Belum Pak, undang. Tadi sudah dijawab, yang dia sudah lulus P3K, perlu tidak dia melanjutkan inovasi? Nggak usah lagi kan? Yang mana? Yang April Juni ya? Kalau Juli Desember per 31 Agustus itu melalui link. Kalau SPTJM April fisiknya sampai kapan kalau untuk Juli Desember? Mau dicek pengawas dulu. Oh, mau diverifikasi pengawas dulu. Kalau April Juni SPTJM laporan itu segera Pak. Rabu Dewi. Iya. Saya ulang ya. Untuk yang Juli Desember usulnya itu secara online kan 31 Desember tuh. 31 Agustus. Iya itu 31 Agustus, sorry. Jadi tidak sampai minggu depan ya, tidak sampai seminggu lagi. Nah, mohon Bapak Ibu jangan terlambat. Nanti kalau terlambat mengirim secara online, kami ngerekapnya juga susah kalau harus mengumpulkan lagi, ngulang lagi. Nah, tolong diusahakan sebelum 31 Agustus atau paling lambat tanggal 31 Agustus, file Excel berserta PDF sudah lengkap. Kalau bisa sudah fix, tidak ada revisi, tidak ada susulan. Tolong dirapatkan dulu, benar-benar dipastikan lah, jangan sampai ada bolak-balik revisi. Nah, setelah tanggal 31 Agustus kami kunci itu, nanti Google Form-nya nggak bisa diisi lagi. Bagaimana dengan yang terlambat-terlambat? Ada dua opsi. Kami tunda, selama TW3-nya kami gabungkan ke TW4, atau opsi kedua, kami suruh kepala sekolah dan operatornya menyerahkan langsung ke kepala dinas dan menyerahkan ke saya secara langsung. Nah, itu jadi Bapak Ibu di sini kami buat mudah, kami buat sederhana, jangan mempersulit diri dengan menterlambatkan diri. Nah, untuk fisiknya nanti ada surat khusus untuk memintanya. Karena fisiknya ini akan diverval dulu oleh pengawas, dipastikan dulu bahwa yang diusulkan itu orangnya masih ada, jangan sampai nanti siluman yang diusulkan atau yang sudah berhenti tapi masih diusulkan. Yang kedua akan diverval jam mengajarnya, info GTK-nya kapan dia masuk dapodik dan lain-lainnya. Jadi mohon bersabar untuk yang fisiknya ditahan dulu di sekolah. Nanti pengawas sesudah pengawas dari pengawas oke, baru kita minta kumpulkan fisiknya. Cara pengumpulan fisiknya juga per MKKS, jangan dikumpulkan sendiri-sendiri kalau bisa. Biasanya kami kasih waktu tuh lama kok, sebulan. Nah, dalam waktu sebulan itu kan pasti ada rapat MKKS ya. Kalau perlu dititipkan boleh, atau kalau memang
MKKS terlalu jauh, terpaksa harus misah dari MKKS, kami pun masih mengakomodir. Tapi prinsipnya gini, kenapa dititipkan di MKKS supaya mempermudah? Kami pun minta dari MKKS ke kita melalui ekspedisi. Jangan MKKS langsung atau operator MKKS datang. Kami kurang berkenan jika ruangan ini ramai, bukan berarti kami tidak mau silaturahim, tapi kami ingin pelayanan itu semuanya berbasis online dan tanpa tatap muka. Jadi silakan kirim melalui ekspedisi. Murah kok ekspedisi. Dari Oku Timur ke Palembang aja hanya 15.000. Mungkin dari tempat lain paling mahal 30.000 sampai 50.000. Daripada capek-capek harus ke Palembang, belum nginepnya, ongkosnya segala macamnya. Kecuali kalau ada keperluan lain kami pun tidak bisa menghalangi. Misalnya sambilan laporan di bidang lain atau misalnya sambil bertemu keluarga di Palembang, kan ada tuh yang dari daerah-daerah rumahnya di Palembang, Pak izin aku sambil nengok anak aku di Palembang. Ya silahkan saja, tapi kami usahakan prioritaskan dulu ekspedisi. Terus yang kedua, jangan titip-titip duit, baik itu secara datang langsung maupun secara ekspedisi. Kami pernah nemu Bapak Ibu di ekspedisi itu ada duitnya. Dan sebagian besar yang diekspedisi itu masuk ke ruangan kami sudah dalam posisi amplop terbuka. Daripada kami beributan, nah ini ada duitnya siapa yang makan? Ayo kami saling suudon, saling fitnah. Jadi kita clear betul-betul tidak ada unsur duit menduit dalam hal pengusulan ini. Serupiah pun jangan pakai duit, tolong sekali lagi. Ini menjadi penekanan. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Silakan pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Ya. Silakan Pak Sony. Lupo? Ya. Oh. Lulus P3K. Tapi yang dibantunya tuh inovasi yang guru P3K itu kalau dia mau yang TU-nya. TU tidak wajib Pak buat inovasi, cuman membantu dia. Nah, benar. Change ke guru lain, jadi kayak apa? Dimodifikasi Pak, punya yang guru sebelumnya ditolongin, tapi modifikasi dengan misalnya mapel lain misalnya. Ya kan yang P3 kami misalnya mapel matematik, yang itu yang masih dapat nih guru PPKN misalnya kan bisa Pak. Modif, ya. Ganti pelajaran dia. Ya, ini aku ngomong. Dimodif. Bapak Ibu, untuk sudah saya jawab ya. Penegasan sebenarnya sudah dijawab. Putri. Ini Bu Tri yang nanya ya? Ya, Pak Sony. Pak Sony. Ya, Pak Sony. Jadi untuk Bukta, sebentar saya jawab Pak Sony yang tadi dulu. Inovasi yang dulu pernah dibuat oleh guru apabila tidak selesai dan dia sudah masuk P3K, kalau dia mau melanjutkan menyelesaikannya, alhamdulillah. Kita persiapkan untuk ikut event inovatif Government Award tahun depan, sehingga dia tinggal memperbaiki. Siapa tahu tahun depan kami ada bantuan khusus untuk inovasi. Siapa tahu ya, mudah-mudahan. Terus yang kedua, tenaga administrasi gubernurnya memang tidak inovasi. Tapi kita sarankan Bapak Ibu TU juga pengen membuat atau inovasi nilai lebih minimal bagi kepala sekolahnya, bagi kami di dinas juga nanti kami lihat, oh ini ada TU yang mau inovasi, apakah ada kebijakan lagi tahun depan untuk Bapak Ibu yang spesial ini. Inovasinya TU kan bisa sederhana, bisa saja membuat arsip digital, bisa membuat Google Drive, bisa membuat microsite segala macam. Tapi sekali lagi tidak wajib. Tapi untuk guru wajib ya. Kalau guru bunyi dia di dalam SK Gubernur, pendidik melakukan pembelajaran kreatif minimal 1 bulan sekali buat inovasi tahun sekali. Nah itu bunyi.
dibunyikan di SK membantu laporan atau membantu guru melaksanakan pembelajaran kreatif inovatif. Nah, terkait dengan inovasi itu tidak harus sesuai dengan mapelnya. Boleh inovasi itu di luar dari urusan sekolah. Misalnya urusan di rumah, ada usaha, inovasi itu berkaitan dengan masyarakat, itu juga boleh. Jadi inovasi ini bebas, lintas batas. Bahkan kita berkolaborasi pun boleh, asalkan nanti kita ambil spesialisasinya sendiri. Misalnya bagi mukanya si A, kontennya si B, kemudian bagian kolaborasi untuk marketing, penjualan, dan sampai berdampak ekonomi, ada lagi si D. Itu boleh. Judulnya kan tinggal kita modif sedikit. Jadi inovasi ini sebenarnya hal yang sederhana, jangan dibuat rumit. Tadi kami baru rapat inovasi. Itu pembaharuan, bukan menciptakan. Sederhananya inovasi itu adalah ATM, amat tiru modifikasi. Ya, seperti itu. Dan bisa berupa hal-hal yang sederhana. Minimal menjadikan sesuatu yang tadinya cepat menjadi lebih baik. Before afternya itu lebih baik. Itulah namanya inovasi. Nanti semuanya akan terwujud, akan menjadi personal branding bagi Bapak Ibu. Ini nilai jual saya membuat inovasi ini. Tahun depan saya akan tingkatkan. Jadi jangan ada kesan Bapak Ibu guru kreatif ini hanya menagih haknya saja kapan cair, tapi inovasinya tolong ditunjukkan, kalau bisa berkualitas, kalau belum sanggup apa adanya saja kami terima. Itu ya. Yang clear, Bu Okta, Bu Okta sekarang. Novita Sari, SPTJM pelaporan sudah kami kirim ke MKKS ya? Sudah, kami nunggu dari MKKS ngirim ke kami. Seperti itu aja. Tapi yang online ini kan di dewek-dewek ya? Iya. Yang s.id, garis miring laporan, SPTJM minus laporan minus diri sendiri. Bapak Ibu operator, pilih, tolong dimonitor supaya pengiriman secara online-nya sudah. Inilah yang akan mereka melakukan pivot dan menagihnya bersama tim. Siapa nih yang mau nanya? Bu Indah. Bu Indah tuh kayaknya. Iya, nggak bisa buka mic. Bu Okta bisa di chat ya? Langsung ketik di chat aja. Bu Okta. Tidak bisa open mic. Kenapa tonnya kok nggak bisa open mic ya? Yang lainnya bisa ya? Apalah masalahnya Bu Okta nggak bisa open mic? Cukup. Kita menyamakan persepsi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin membaca SK Gubernur, step by step-nya dipahami, mungkin tidak banyak yang perlu ditanyakan. Satu SK itu sudah cukup jelas, cukup sederhana, dan kami membuatnya sesimpel mungkin supaya pertanggungjawabannya juga tidak rumit. Indah jadi bertanya. Indah Safety Ningrum. Silakan bicara, ini sudah berdengar tapi tidak ada suara. Di Telegram tadi ada pertanyaan. Sudah ya. Di grup Telegram silakan di chat. Oh iya, daftar hadir ya. Kita lihat siapa yang belum hadir. Saya buat dulu linknya sebentar. Tidak ada pertanyaan lagi yang lain. Ya, saya buatkan dulu Google Form-nya, Pak. Gurunya habis, Pak. Notasnya Bang. Ya, boleh. Jawablah boleh. Bacakan pertanyaannya. Ya, di sini ada yang chat di Telegram grup. Seluruh guru penerima biaya kreatifnya sudah memenuhi syarat kurang dari 12 jam. Apakah tas yang masih bisa diusulkan, Pak? Masih bisa. Gurunya kurangnya loh 12 jam, jadi banyak batal. Tasnya masih bisa. Tasnya tetap bisa. Ya. Tasnya juga masalah. Iya.
buat inovasi sendiri. Iya. Antoni tuh yang paham tuh. Boleh diusulkan tanpa guru lah, kalau memang gurunya sudah tidak menginginkan. Oke. Oh, di Google Drive. Ya. Di Google Pak Antoni. Aku buat di dalam daftar aja, Iya. lambat. Tambah Bu. Oke. Bu Dewi dari tadi hidup terus mic-nya. Bu I. Iya. Tafa Azara. Pak Okta. Pak William. Iya, Bapak katanya. Ya, Bu Anita. Kalau daerah kamu itu habis ya Pak. Sebentar Pak, kita ini Pak Anang lagi buat link daftar hadir. Habis kayaknya Pak. Nah, daftar hadirnya selesai. Chatnya Pak. Telegram, kopikan. Ingin tahu. Baik Bapak Ibu, daftar hadirnya sudah selesai. Kami ingin tahu, forwardkan ke info PTK Sumsel Pak. Ada di grup info PTK Sumsel juga daftar hadirnya, silakan diisi. Kami mohon memastikan Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir ini adalah yang sudah mengikuti rapat dari Telegram maupun sehingga kami punya data. Nanti Bapak Ibu yang belum itu sekolah mana saja, mungkin kami undang di rapat susulan untuk sesi tanya jawab, menyamakan persepsi, jangan sampai ada yang tidak dimengerti akhirnya membuat asumsi sendiri. Nah, itu link daftar hadirnya. Tadinya kami ingin bacakan lagi ulang SK Gubernurnya, surat edaran tentang taannya, surat edaran tentang permintaan laporan SPTJM pelaksanaan, tapi semuanya kan sudah ada di grup ya, silakan dibaca saja. Dan apabila Bapak Ibu operator bergabung di operator kreatif, kami juga update semuanya di situ. Tolong di-share, diteruskan, karena kami mendapat beberapa isu yang kurang. Ada yang bertanya?
Gimana Pak Danang? Kenapa? Loh, masa sih ditutup? Daftar hadiah? Oh, setel hati. Sebentar. Pengisian sudah ditutup. Sorry. Aduh. Wait a minute. Ada kepala sekolah nggak di sini ya? Saya minta closing statement dong. Guru motor bisa nggak Pak diusulkan jadi guru BK kalau kurang jam? Bisa kan? Asal lidah dikit dia guru BK lah ya. Sudah dicoba lagi tuh. Sorry. Itu masih copy paste yang lama. Oke, wakil aja lah. Siapa wakil yang memberikan closing statement nih? Kata-kata mutiara, kata-kata bijak, pantun, dan lain sebagainya. Silakan. Yang bersedia. Yang terakhir ngomong. Atau Pak Sony. Wakil juga tuh. Hilang dah Pak Sony. Sudah? Tidak ada. Setelah itu tutup langsung. Silahkan menyampaikan. Pak Sony, ada Pak Sony? Oh, silakan Pak Sony, mohon menyampaikan closing statement, memberikan semangat dan pesan-pesan kepada kita semua. Kreatif ini lancar dan terus berlanjut. Amin. Apa nak di stop tuh lah? Ganti nama. Siapa nak? Nggak jelas siapa Pak. Ayo, siapa? Kalau Pak Sony berisik atau banyak noise? Oh iya, kami lagi hujan di sini. Sorry, lanjut. Ya sudah. Lanjut Pak. Biar lagi ngomong kita sudah mute. Sudah ini kan ditutup. Kalau hujan ini hilang semua. Ini kayaknya udah nyampe 8.000 ya. Kurang 7.000. Ya 3.000-an. Tapi kan banyak yang dari semua. Ya, tutuplah Pak Anton. Ya. Iya Pak Anton. Ya. Dari negeri. Amin. Iya Pak. Woi, ngudut Pak Anton. Yang ini kurang 12 jam banyak. Karena ketiga pemasukan. Amin, siap. Ya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi. Iya, aku udah sampai 1000 ya. Belajar ID loh, aku pakai. Apa ya? Enggak, aku pernah ada yang ngomong Ada yang kapten katanya sampai 1000. Apa salah akun aku membuatnya? Mungkin. tidak ada belajar lagi. Jadi pakai apa kita malah nge-zoom rame-rame kalau belajar ID by dikoneksi? Itu Unsri. Tapi enggak bisa. Oh. Ya, terima kasih. Pendidikan.